Bahwa cuman kan media kadang-kala kebablasan kalau sudah menyoroti itu sampai detail yang ya sampai mendiskreditkan seorang figur kiainya atau apa namanya gurunya, ustadznya. Saya kira ini apa namanya harus juga dikoreksi. Kalau kami ini sebagai masyarakat, justru dengan dikooptasi atau boleh katakan dibuatkan semacam lembaga, semacam dirjen pendidikan pesantren ini, belum tentu semuanya akan setuju. Penyeragaman hal-hal kurikulum dan sebagainya. Contoh real yang dialami oleh anak saya yang sekolah di alumni Gontor, ya kan? Dia itu nggak dapat pendidikan ijazah yang bisa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dia harus transfer ke pesantren yang lain untuk mendapatkan penyetaraan namanya, penyetaraan. Jadi dia memakai kurikulum tersendiri. Tapi ternyata apa? Kualitas alumni Gontor itu cukup bisa diomongkan, diandalkan gitu loh. Banyak ya, seperti MH walaupun mungkin nggak selesai, Cak Nurkolis Majid dan sebagainya. Alumni Pondok Gontor itu justru tidak menganut kepada sistem yang diterapkan oleh pemerintah. Alumninya luar biasa. Nah ini jangan-jangan dengan diatur, diseragamkan seperti ini, ya kan, akan justru membuat semacam, boleh katakan, degradasi daripada nilai santri itu turun. Karena selama ini mereka mengambil tentang infrastrukturnya, sumber dayanya itu sendiri, tidak ketergantungan yang namanya dari APBN yang dilakukan. Ini Bungawi yang boleh katakan ada di dalam dunia santri yang sudah pernah mengalami asam garam. Bagaimana dengan adanya sistem penyeragaman yang akan dijadikan dirjen pesantren, pendidikan pesantren yang akan dibawa Kementerian Agama. Monggo, Bung Awi. Memang setiap pesantren itu punya ciri khas dan karakter masing-masing, terutama dalam hal kurikulum. Jadi misalnya ada pesantren yang dia mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang lain, tapi misalnya lebih menekankan pada soal ilmu falak, atau ilmu syariah, atau ilmu hadis begitu. Nah, memang ada karakter-karakter tersendiri. Walaupun misalnya ada kurikulum-kurikulum khusus yang misalnya kalau di bawah NU ya itu standarnya apa. Nah, yang berikut sebenarnya dan yang paling penting, kiai di pesantren itu ya dia representasi orang tua bagi santrinya, dia representasi sumber ilmu bagi para santrinya, ya kan? Dan dia representasi pendidik, teladan bagi para santrinya. Sehingga kemudian ketika santri sangat takjim, sangat menghormati kiainya, itu wajar. Seperti halnya dia menghormati orang tuanya. Tapi kan kadang-kadang orang yang tidak paham dunia pesantren salah menafsirkan ini. Ya kan, ibaratnya itu ya kan ngukur berat pakai meteran. Feodal dan sebagainya. Padahal kiai itu ya representasinya itu. Nah, kita bayangkan misalnya di pesantren yang santrinya misalnya itu ratusan sampai puluhan ribu. Kalau kayak Gontor kan Lirboyo kan udah biasa puluhan ribu, ratusan ribu. Itu bagaimana mengelola itu? Ya gitu loh. Ini tidak ada apa namanya hukum yang keras dan sebagainya, dengan moral, dengan etika, dengan prinsip-prinsip agama, itu yang tertanam. Nah, jadi menurut saya juga dalam kesempatan ini saya ingin mengkritik perilaku media sebenarnya, Mas Bro, yang sering membuat framing agak kurang bagus. Menurut saya media massa belakangan ini ada dua problem mendasar
yang ditinggalkan. Pertama, etika profesi. Etika profesi media ini kan kalau dulu kita masih sekolah itu kan kenal 5W1H. Kayak gitu kan. Artinya ini tentu menjadi domain Dewan Pers. Ya kan, untuk melihat kenapa mengalami degradasi ini media massa kita ini. Yang kedua adalah etika moral. Kita sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia, ini kan ada nilai-nilai yang kita anut, kita yakini. Kita hormat pada yang lebih tua, kita hormat pada guru, kita hormat pada orang yang berilmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini juga yang kadang-kadang ditinggalkan oleh media massa kita. Sehingga kadang-kadang tidak ada bedanya antara media massa dengan orang yang mengejar atau individu yang mengejar engagement, algoritma, terus ya hal-hal yang bersifat duniawi semata. Tapi lupa misalnya dengan tanggung jawabnya bahwa dia adalah pilar dari demokrasi ini dan pilar dari kita berbangsa ini. Ya gitu. Nah, itu yang menurut saya kritik saya terhadap media massa ya. Itu dalam hal membuat konten, terutama khususnya dalam hal pesantren ini. Nah, yang berikut misalnya kesan yang ditimbulkan daripada opini-opini yang dikembangkan, misalnya ketika santri ngasih bisaroh itu amplop lah ya, gitu, ke kiainya. Bagi orang yang pendekatannya semata-mata dunia, kayak gitu, ini kesannya nggak berimbang, kayak gitu. Tapi bagi kalangan santri pesantren misalnya, ya satu, kita sebagai santri ini kan mengalami kiriman terlambat, kita minta makan ke dapur kiai misalnya. Kiriman terlambat kiai, ya ini dikasih dari kantin, dari ini misalnya sama kiai. Artinya kehidupan kita sebagai pesantren dijamin oleh sebagai santri dijamin oleh pesantren pada waktu itu. Kan ya tidak semodern sekarang kan, yang tinggal kirim m-banking. Kalau zaman dulu tunggu wesel lah kan, kadang-kadang tunggu beras nyampe lah kan. Ini nah, ketika kiriman terlambat itu kiai itu hadir untuk kita. Betul. Ya kan? Rasa terima kasih itulah ya. Begitu kita dapat kelebihan rezeki, kita datang ke kiai, wajar kita bawa oleh-oleh kan, kayak gitu kan. Nah, itu yang kemudian karena orang yang tidak pernah mengalami kehidupan di pesantren, itu pasti salah paham. Itu. Dan ketika itu berkembang, Mas Gun, jadi bukan salah paham lagi, jadi paham salah. Ya, akhirnya digoreng-goreng. Digeneralisir. Itu. Begini, budaya tentang memberi dan sebagainya yang dilakukan oleh, ya kita nggak berarti berbicara etnis ya, kelompok kita dari kelompok Jawa ini ya, ucapan terima kasih dan sebagainya gitu ya, itu sudah membudaya, tentunya di mana-mana lah, di setiap suku pasti ada kayak gitu. Bahkan kita itu kalau punya kakek nenek yang sudah tua, dia nggak punya apa-apa, tapi dia itu adalah suatu kebanggaan kalau bisa memberikan sesuatu. Dan ini cucu-cucunya bukan menghina itu, tetap menerima. Nah, contoh yang real saya lakukan sendiri ketika saya mengunjungi anak saya yang ada di pondok pesantren. Adik, Mas, nanti karena ayah ibu nggak bisa ketemu Pak Yai, tolong ini ada rezeki, nanti sampaikan ke Pak Yai, ya. Ucapkan terima kasih telah mendidik kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, ini kan suatu ungkapan yang dilakukan sebuah budaya. Nah, kalau orang nggak pernah ke pondok pesantren mungkin ya susah, repot. Wah, itu dikira pemerasan dan sebagainya. Tapi saya akan mengkritisi lagi persoalan tentang kritik dari kelompok perempuan Jaga Indonesia yang mengkritisi tentang persoalan pernyataan Menteri Agama yang bahwa ada oknum-oknum ini, Ustadz, ya. Ada oknum-oknum yang menciderai tentang persoalan-persoalan kehidupan santri yang mereka itu pada dasarnya adalah makhluk juga, ya, manusia juga. Dan yang lebih parahnya adalah para pendidik ini, yaitu tentang korban-korban yang ada di media massa disebut tentang perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di dalam
wadah pendidikan yang sangat terhormat yang bernama pesantren. Nah ini bagaimana tanggapan Ustadz Padut ini dalam hal ini? Apakah kita akan gebyah uyah? Oh itu kelakuan para kiai, para pesantri, para guru dan sebagainya. Ini yang akan kita berikan pembicaraan kepada masyarakat. Penyimpangan seks itu bisa terjadi tidak hanya di pondok pesantren, di mana saja. Ya persoalan kalian itu memang ada yang melapor atau terekspos, ya kebetulan nggak terekspos. Kalau kita mau fair-fairan semua bahwa rusaknya kehidupan pendidikan ini diawali dengan adanya tidak ada benteng-benteng moral dan agama gitu loh. Nah ini tolong Ustadz Wadud memberikan pencerahan kepada massa yang kepada masyarakat tentunya baik kalangan awam maupun kalangan kelompok-kelompok pesantren. Silakan Ustadz. Jadi inilah salah satu implikasi ya era digitalisasi yang begitu eskalatif. Semua apapun dari ruang itu bisa kemudian dilihat secara publikatif. Artinya ranah-ranah pribadi saja yang hampir-hampir sulit untuk kita jadikan sebagai ruang privasi gitu, sekarang sudah menjadi sebuah konsumsi publik. Dan itu artinya bahwa kontrol sosial melalui media memang saat ini sangat efektif. Perubahan-perubahan kebijakan melalui kontrol media juga sangat efektif. Tapi kita juga harus bisa adil ya dalam konteks ini. Kita bisa memilah bahwa media tadi seperti apa yang Bung Suhawi sampaikan. Jadi dia sebagai sebuah pilar demokrasi, sebagai sebuah media yang melakukan kontrol sosial, juga memiliki etika. Artinya bahwa ada peran-peran di sana yang tidak boleh kita lihat secara gebiah uyah, secara generalisir. Ketika ada sebuah kasus yang memang kita mau angkat, maka kemudian kita jangan mengeneralisir bahwa hampir rata-rata kasus itu pasti terjadi di semua pesantren, padahal tidak. Ya, itu hanya beberapa oknum dan tidak semuanya seperti itu. Dan itu manusiawi saya kira bahwa tidak semua kita kan bukan malaikat. Kiai bukan malaikat, ustadz bukan malaikat, dan artinya bahwa siapapun yang melakukan kesalahan, dia akan kembali kepada dirinya sendiri dan dia akan menerima sanksi ya, punishment hukum dari apa yang terjadi. Ya, saya kira itu nanti ranah hukum dikembalikan kepada pondok pesantrennya untuk mengurusnya. Tadi kembali kepada kebijakan tadi Pak Gun ya, Pak Agi. Soal kebijakan pemerintahan tentang adanya Direktorat Jenderal itu sebenarnya bukan berarti menyeragamkan soal kurikulum ya. Saya kira kurikulum itu masing-masing pesantren memang memiliki khas ya, memiliki. Tapi di situ sebenarnya lebih pada persoalan sebagai ruang koordinasi karena hampir 43.000 pesantren yang kalau dalam data itu ya, itu yang begitu luar biasa yang tercatat, belum pesantren yang kecil-kecil se-Indonesia itu, yang belum ada sebuah penganggaran secara khusus, pembinaan secara khusus, pola pemantauan pengawasan secara khusus, maka tepat ketika ada Direktorat Jenderal yang mengurusi itu, apalagi Kementerian Agama sekarang kan sudah tidak mengurusi haji ini. Saya kira kan masih sangat mudah kalau berbicara tentang ini. Maka menurut pandangan saya bagus sekali kalau pemerintah artinya kan sudah jadi menteri oleh menteri sekarang. Menteri Kementerian Haji sekarang. Kementerian Haji, BPH tersendiri, Kementerian Haji sendiri, dan Kementerian Agama sudah tidak berbicara tentang masalah haji. Artinya murni pondok pesantren, murni tentang musyawarah umat agama. Jadi saya kira ini tepat, bagus gitu di bawah Kementerian Agama. Nah, kembali lagi persoalan media, saya kira tentang adanya protes yang dilakukan oleh aktivis perempuan terhadap statement dari Menteri Agama. Menteri Agama sebagai ikon ya, yang juga ingin membangun citra positif terhadap ekstensi sebuah lembaga pesantren yang harus dihormati dengan para pendiri dan para kiai ulama yang ada di sana. Itu kan sebagai sebuah apresiasi
Jangan kemudian susah payahnya moralitas yang sudah dibangun itu kemudian tercederai hanya dengan beberapa oknum, dan kemudian itu menjadi pemberitaan yang terlalu begitu di framing begitu luas. Akhirnya sudahlah, itu tidak perlu dibesar-besarkan. Inginnya Menteri Agama kan sampai di situ. Tetapi bukan berarti melepaskan, tidak gitu ya. Nah, itu juga bukan berarti menyalahkan media bahwa cuman kan media kadang-kala kebablasan kalau sudah menyoroti itu sampai detail yang ya sampai mendiskreditkan seorang figur kiainya atau gurunya, ustadznya. Saya kira ini harus juga dikoreksi. Ya, dikoreksi, dievaluasi bersama lah. Artinya pesantren juga mengevaluasi kalau ada sebuah perilaku menyimpang, itu harus dibenahi, dan media juga sebagai sebuah alat kontrol harus juga memiliki etika, yang itu sebuah lembaga yang membangun moralitas, jangan kemudian disamakan dengan lembaga-lembaga lain yang memang sangat berbeda pola pembinaan, pola geraknya, saya kira itu. Baik, Ustadz. Ini sebelum kita closing statement, saya akan minta pendapat dari Bung Ngawi. Ini menjadi catatan para penyelenggara negara, khususnya yang nanti akan lahir menjadi Dirjen Pendidikan Pesantren Nasional. Kalian nanti akan bisa menjadi contoh atau boleh katakan menjadi satu kocok berbolo. Jadi di situ sudah ada satu rambu-rambu, karena yang Anda bawahi adalah masalah pendidikan santri, permisif tentang korupsi yang seperti halnya dulu-dulu di haji dan sebagainya sudah tidak ada lagi. Permisif tentang bullying dan sebagainya, ya itu sudah tidak ada lagi. Ini sangat berat sebetulnya untuk Dirjen Pendidikan Pesantren ini. Dan pemerintah harus terima kasih gitu loh ya, tentang pendidikan SDM yang mulai dilakukan dari TK sampai SMA, itu diupayakan mandiri oleh kelompok-kelompok masyarakat. Ya. Jadi ini Bung Ngawi, saya melihat teman-teman yang justru di pesantren ini memberdayakan tidak hanya sekedar SDM-nya, tapi sumber daya ekonomi. Bayangin, di pesantren ini ada satu kelompok asosiasi yang namanya Asosiasi Pondok Pesantren mendirikan koperasi, Bung Ngawi. Koperasi itu akan dikelola dengan disiplin yang tawaduk tadi sama seniornya, yaitu mereka tidak akan korupsi. MBG 10.000 dikorupsi jadi 7.000 dan sebagainya gitu. Nah ini harapan ini Prabowo diberikan sinyal bahwa MBG ini nanti diberikan ke pondok-pondok pesantren saja. Ya, bagaimana Bung Ngawi ini kalau kita satu ada gagasan seperti itu? Ya, berkaitan ini, ya kan? Nah. Pertama, kita mengapresiasi Kementerian Agama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ini membentuk dirjen khusus soal pesantren. Ya. Kenapa? Kita ini kan cuma melihat pesantren-pesantren yang besar-besar. Iya. Ya kan, misalnya ya taruhlah Tebu Ireng, terus Lirboyo, Gontor, terus Mambaul Ma'arif dan sebagainya, yang besar-besar lah ya. Tapi kan ada juga pesantren yang kecil-kecil. Ya kan? Nah, dengan adanya dirjen ini setidak-tidaknya ada misalnya sebuah standar pendekatan minimal. Karena kenapa? Kita berharap agar lulusan pesantren ini yang lahir itu bukan hanya dia ahli dalam hal agama, tapi dia juga bisa implementatif dalam urusan-urusan profesional. Kayak gitu. Kan tentu menjadi sedih bagi kita, ya kan, umat Islam misalnya, dia lulusan pesantren, habis itu kerja, karena saking susahnya cari kerja di restoran suruh masak babi. Ini kan paradok, ya kan. Nah, tapi sementara dia nggak punya pilihan, atau dia lulusan pesantren jadi TKI ke luar negeri, ya kan, karena di sana nggak ada pilihan, ya kan, dan bosnya juga tidak paham Islam misalnya, disuruh makan yang tidak halal. Ini kan hal-hal kayak gini kan menjadi tantangan tersendiri bagi pesantren dan Kementerian Agama. Kayak gitu, sehingga lulusan pesantren itu juga harus mampu menjawab perubahan zaman. Kayak gitu. Jadi agama itu ya juga harus mampu
menjawab persoalan-persoalan sehari-hari, terutama misalnya soal kebutuhan praksis dunia kerja misalnya, kayak gitu. Karena misalnya kalau ada 1.000 santri, ya kan yang jadi kiai tidak sampai 1.000, ya kan, kayak gitu. Tidak sampai 10%-nya yang jadi ustazah, jadi ustadz misalnya kan. Yang lain ini kan akan kembali ke masyarakat, kayak gitu. Nah, hal ini tentu harus dijawab oleh Kementerian Agama dan pesantren melalui kurikulum, melalui standar pendidikan, melalui standar fasilitas, kayak gitu. Jadi ini harus terfasilitasi dengan baik. Karena kalau itu tidak dijawab oleh dirjen yang akan dibentuk ini, ya kan, ya sama saja. Tentu catatannya adalah tidak menghilangkan kekhasan dari dunia pesantren itu sendiri. Dalam hal misalnya pendalaman keilmuan, ya kan, dan sisi-sisi positif yang tetap harus perlu dijaga. Dalam arti misalnya kemandirian pesantren itu pun juga harus dijamin. Jangan juga kemudian semuanya nanti nyusu ke negara, ya kan, kayak gitu. Sementara selama ini misalnya mereka sudah cukup mandiri, ya kan. Cuma bahwa ada pesantren yang masih hidup segan mati tak mampu, misalnya kan. Ya ini yang harus terfasilitasi. Bahasa agak layak mutu walayatnya. Hidup nggak mau, mati yang nggak mau. Nah, jadi itu barangkali varians itu. Iya. Soal program pemerintah, bagaimana pesantren dilibatkan dalam program pemerintah, menurut saya kira pemerintah saat ini sudah banyak melibatkan kalangan pesantren. Pun termasuk misalnya MBG kan juga santri juga udah dapat kan. Mulai dapat. Bagus. Itu Mas Gun. Ya, baik. Pemirsa, pembahasan di Hari Santri Nasional ini ternyata kita menyoroti tentang satu, kemandirian santri, kemandirian pesantren, kemandirian para kiai yang perlu mendapatkan apresiasi. Terus kedua tentang persoalan media yang terkadang framing-framing ini yang perlu masing-masing untuk bisa menahan diri dan mengkoreksi. Dan tentunya tak luput dari peranan pemerintah penguasa, dan kita ucapkan apresiasi yang besar sekali kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan kepercayaan kepada santri adanya Dirjen Pendidikan Pesantren Nasional. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya sekedar berbicara tentang pengelolaan santri yang dinasionalkan melalui Kementerian Agama, namun tentang kehidupan budaya kehidupan santri ini bisa masyarakat justru bisa memberikan satu nilai-nilai terhadap para penyelenggara negara. Jangan korupsi, ya, jangan menipu, dan yang paling penting adalah memberikan amalan yang terbaik untuk dirinya sendiri, masyarakat, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Terima kasih. Podcast kali ini saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.